Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Nikmat kesehatan, nikmat keluangan waktu, dan nikmat yang lain yang tidak kalah pentingnya, yang tidak ternilai harganya, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bertemu di masjid yang insyaallah penuh barokah ini untuk sama-sama mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menundukkan diri kita rukuk sujud hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberat timbangan pahala kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas limpahan keberkahannya, atas petunjuknya, bimbingannya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang beriman, yang mempunyai peluang untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mentauladani, mencontoh akhlaknya, akidahnya, muamalah ibadahnya. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita sudah memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk salah satu dari 4 bulan haram. Yang 3 itu berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan yang terpisah adalah yaitu bulan Rajab. Maka hendaknya kita semakin berhati-hati dalam melaksanakan atau melakukan segala amal perbuatan. Kita fikirkan terlebih dahulu, jangan sampai kita mengisi bulan-bulan yang mulia ini dengan kemaksiatan, dengan perbuatan kemungkaran, dengan perbuatan dosa yang menjerumuskan kita kepada kesengsaraan. Tidak hanya di dunia, lebih-lebih lagi kesengsaraan di akhirat. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang diberi keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita di bulan Ramadan yang akan datang bisa beribadah di dalamnya, bisa khusyuk, bisa ikhlas menyembah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita setelah 4 sarana tahapan orang-orang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari pandangannya, dari fikirannya, dari ucapannya, dan dari langkah-langkahnya. Maka salah satu wujud empat ini adalah permulaan tahapan orang menuju perbuatan maksiat. Salah satu maksiat yang dibahas di kitab ini adalah kemaksiatan perbuatan zina yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nasa an-nara al-famu wal farj." Kebanyakan yang memasukkan manusia ke dalam neraka adalah mulut dan kemaluannya. Dosa yang yang bersumber dari 2 anggota tubuh kita ini. Ucapan kita, apa yang keluar dari mulut kita ini, banyak yang menjerumuskan manusia ke dalam siksaan azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kemaluannya. Dia melakukan dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Maka Nabi Muhammad SAW menggambarkan dalam hadis yang lain, barang siapa yang bisa menjamin mulut dan kemaluannya tidak digunakan untuk berbuat dosa dan maksiat, maka aku akan menjamin orang seperti ini akan masuk surga. Dalam hadis yang lain, nah ini termasuk resiko orang yang melakukan perbuatan zina, yang melakukan dosa besar. Dalam hadis ini ada 3 perbuatan dosa besar, yaitu zina, kemudian membunuh, dan murtad. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin, as-sayyibu az-zani, wan nafsu bin nafsi, wat tariku lidini al-mufariku lil jamaah. Tidak halal darah seorang muslim kecuali 3 perkara sebabnya, 3 hal. Jadi menyebabkan seseorang itu bisa dihukum mati dalam syariat Islam, 3 dosa besar ini. Yang pertama, as-sayyibu az-zani. As-sayyib adalah orang yang sudah pernah menikah dengan resmi, secara resmi, maka kemudian dia berzina, maka hukuman dalam syariat Islam dirajam sampai mati. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh jiwa, menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja, maka hukumnya kisos, dibunuh juga. Yang ketiga, wat tariku lidinihi al mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, murtad, dan meninggalkan jamaah umat Islam. 3 ini juga merupakan 3 pokok pembahasan dalam maqasidus syariah, dan 3 ini yang hukumannya dengan hukuman mati. Jadi maqasidus syariah, di antara tujuan kita menjalankan syariat Allah, dibuatnya hukum-hukum Allah, ada 5, 3 di antaranya dalam hadis ini, yaitu yang pertama, menjaga agama, supaya orang tidak dengan mudah melecehkan agama lain, menghina agama lain, merendahkan agama lain. At-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, murtad, maka dia melanggar maqasidus syariah yang pertama, menjadikan agama sebagai bercandaan, hal yang sepele, yang diremehkan, bisa pindah-pindah agama. Nanti kita sebutkan atau jelaskan bagaimana runutan hukumnya terhadap orang yang murtad, meninggalkan agama. Yang kedua, maqasidus syariah adalah menjaga jiwa, menjaga nyawa manusia. Tidak boleh semena-mena orang menghilangkan nyawa manusia. Maka ditetapkanlah hukum kisos. Innan nafsa bin nafsi wal aina bil aini, sesungguhnya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata. Hukum kisos, menjaga jiwa. Yang ketiga dalam hadis ini adalah menjaga nasab, kehormatan manusia, yaitu melarang orang berbuat zina. Maka zina muhsan, zinanya orang yang sudah menikah dengan secara resmi, secara sah, maka hukumannya dirajam sampai mati. 3 ini bagian dari maqasidus syariah yang 5. Yang 2 lagi adalah menjaga harta. Makanya orang yang mencuri, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma, yang mencuri laki-laki dan yang mencuri perempuan, potong kedua tangannya. Yang 2 ini tidak sampai kepada derajat dihilangkan nyawanya. Apa hukumannya? Maka hukuman bagi pencuri adalah dipotong kedua tangannya kalau sampai nisab, batas harta yang dia curi. Yang kelima adalah
termasuk maqasidus syariah adalah menjaga akal. Makanya kita diharamkan khamr, minuman keras, narkoba, obat-obatan yang terlarang yang merusak akal pikiran manusia. Kalau yang ini pada asalnya kalau cuman khamr, dia hukumannya dengan hukuman cambuk. Ada yang menghukuminya dengan hukuman cambuk sampai 40 kali. Tapi kalau derajatnya sudah sampai narkotika, obat-obatan terlarang, dan itu sudah sangat berat pelanggarannya, maka hukumannya takzir. Takzir itu membuat jera, hukuman yang membuat pelakunya jera. Dan ini sesuai dengan ijtihadnya hakim yang menentukan hukuman. Kalau sampai pelanggaran itu sangat berat, ya dimungkinkan juga hukumannya adalah hukuman mati, sebagaimana yang berlaku dalam hukum di Indonesia. Kalau pengedar sampai menyelundupkan benda terlarang ini, narkotika ini, sampai ratusan kilo, bahkan ada yang hitungannya ton, maka hukumannya mati. Nah, kembali ke hadis ini, la yahillu damu mri'in muslimin. Dari awal hadis ini disebutkan tidak halal darahnya seorang muslim. Berarti aslinya hadis ini adalah menjelaskan bahwasannya darah seorang muslim itu dihormati, dihargai, dijaga. Tidak boleh diganggu apapun kesalahannya. Lalu disebutkan 3 pengecualian yang menyebabkan dia boleh dibunuh. Tapi dibunuhnya ini dengan hukum ketetapan hukum yang resmi dan oleh pemerintah yang resmi yang menetapkan hukum syariat Islam. Berarti secara umum darah jiwa, nyawa manusia itu dalam Islam dihormati, tidak boleh semena-mena dihilangkan, dirampas. Gak boleh orang membunuh orang lain, karena yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berwenang untuk menghilangkan nyawa orang lain, karena bukan kita penciptanya. Kita tidak ikut andil dalam menciptakan makhluk, apalagi manusia. Makanya dalam hadis yang lain, dalam kesempatan Haji Wada, Nabi Muhammad SAW menjelaskan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Darahmu, hartamu, dan kehormatan orang Islam haram, artinya tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dirampas, tidak boleh dihilangkan. Kaharami yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada, sebagaimana haramnya, mulianya hari ini, yaitu di hari Arafah, hari yang suci. Fi syahrikum hada, di bulan suci pula, di bulan haram juga, kita sedang di bulan haram. Jadi kenapa disebut 4 bulan haram itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan bulan Rajab. Orang-orang Arab jahiliyah dulu memuliakan bulan ini, dihormati, tidak boleh berperang, tidak boleh ada orang membunuh orang lain, tidak boleh ada orang merampas, merampok, tidak boleh ada pertumpahan darah. Jadi kalaupun ada peperangan, maka kalau di 4 bulan ini akan berhenti, nggak boleh berperang. Lalu agama Islam menegaskannya, memberlakukannya dalam syariat Islam. Nah, inilah berarti adat istiadat yang baik dimanapun, kalau itu sesuai dengan syariat Islam, Islam menegaskannya, membolehkannya. Ini dulunya adalah adat kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah, menghormati 4 bulan haram ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Dilarang membunuh, dilarang merampas, merampok,
dilarang menumpahkan darah. Dan sebaliknya amal kebaikan di dalamnya dimuliakan, dilipat gandakan dalam syariat Islam. Berarti hukum asalnya kita itu dilarang membunuh sesama muslim, apapun alasannya. Tapi ini ternyata zaman sekarang menjadi sangat murah harga nyawa manusia. Karena pertengkaran yang hal-hal sepele terjadi pembunuhan. Karena permasalahan yang tidak terselesaikan terjadi pembunuhan. Bahkan baru beberapa hari atau beberapa pekan yang lalu, belum sampai sebulan, 2 kelompok remaja dari wilayah Pekalongan dan Batang hanya gara-gara tantang-tantangan dalam media sosial, tawuran, terjadi pembunuhan. Gak ada yang diperjuangkan di situ, hanya untuk kebanggaan. Meniru kota-kota besar, ada geng-geng, ada kelompok-kelompok, ada orang-orang yang menisbatkan kepada kelompok-kelompok tertentu. Maka apapun golongannya, apapun partainya, apapun wadah organisasinya, selama dia beragama Islam, mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mengakui rukun Islam yang 5, mengakui kiblatnya adalah Ka'bah, nabinya adalah Nabi Muhammad SAW, kitabnya adalah Al-Quran, gak boleh dibunuh. Gak boleh ada orang fanatis, oh kamu bukan golongan saya, kamu tidak ikut partai saya, kamu tidak ikut organisasi saya, kamu kafir, kamu boleh dibunuh. Tidak boleh. Maka orang yang meyakini, bahkan ini masih ada di Indonesia, baru-baru ini atau beberapa bulan yang lalu kita melihat berita, bahkan bertahun-tahun yang lalu, ada orang bom bunuh diri di kantor polisi, ada bom bunuh diri di masjid. Apa yang terjadi dengan akalnya? Orang muslim sedang sholat, agamanya Islam, sama mengkiblatnya Ka'bah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, nabinya Nabi Muhammad SAW, kitabnya Al-Quran, kok dibunuh dengan bom bunuh diri? Pikiran macam apa yang berlaku? Hadis ini menegaskan la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim, tidak boleh dibunuh, hatta walaupun di tempat maksiat. Makanya termasuk aliran yang sangat ekstrim itu adalah Khawarij, yang menganggap orang yang berbuat maksiat itu murtad. Padahal Al-Quran dengan tegas menegaskan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ayat ini setelah ayat tentang orang yang saling berperang, saling membunuh dalam sesama muslim. Bahkan dosa membunuh orang muslim pun tidak dikatakan dia murtad. Kok ada orang yang berpikiran menilai orang yang bermaksiat, berbuat dosa besar adalah murtad, maka dia menghalalkan menumpahkan darah sesama muslim. Berarti dia belum memahami hadis ini dengan baik. La yahillu damu mri'in muslim, tidak halal apapun kesalahannya, kecuali 3 ini. Beda partainya, beda golongan, beda organisasi, beda klub sepak bola, beda sekolah, tidak boleh menjadikan alasan untuk kita membunuh orang lain kesalahannya. Illa bi ihda salasin, kecuali 3 kesalahan yang bisa menjadikan orang itu dibunuh. Yang pertama as-sayyibu az-zani, yaitu orang yang sudah pernah menikah kemudian dia berzina, zina muhson. Kenapa sampai seperti ini? Tadi alasannya adalah orang yang sudah menikah berbuat zina, berarti dia sudah mempunyai peluang untuk melakukannya secara halal, resmi, dihormati dalam
ajaran Islam, syariat Islam, kok mencari sesuatu yang di luar, yang dihalalkan. Dan ini untuk menjaga nasab kehormatan. Salah satu tadi fungsi atau tujuan dari maqasidus syariah menghormati nasab. Kalau dibiarkan, maka tidak jelas nasab keturunan manusia. Maka tidak ada bedanya antara manusia dengan binatang. Kalau dia hanya boleh seenaknya bergonta-ganti pasangan tanpa ada ikatan pernikahan yang sah secara agama. Az-thayyibu az-zani, merusak tata hidup manusia itu sendiri. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh jiwa dengan jiwa, orang yang membunuh orang lain. Ini sudah berulang kali saya bacakan ayatnya. Orang yang membunuh orang yang beriman itu hukumannya 5 di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, sadar, tanpa alasan yang dibenarkan, maka fajazauhu jahannam, balasannya neraka jahanam. Neraka jahanam saja sudah merupakan balasan yang paling berat. Kemudian khalidan fiha, kekal di dalamnya, diancam kekal di dalamnya. Kemudian wa ghadiballahu alaihi, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dimurkai, wa la'anahu, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa addalahu adzaban adzima, diadab, dipersiapkan baginya adab yang sangat berat. Orang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, berarti aslinya, dasarnya, pokoknya agama Islam menghormati hak hidup manusia. Hak hidup manusia, selama dia beraktivitas dengan baik, tidak mengganggu orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak merusak salah satu dari maqasidus syariah ini. Yang ketiga, wattariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, maksudnya sudah masuk Islam kemudian murtad. Al-mufariqu lil jamaah, yang meninggalkan jamaah. Jamaah siapa? Jamaah umat Islam. Nah, ini jangan difahami oleh sebagian orang Islam sendiri, karena dia punya jamaah sendiri, organisasi sendiri, keluar dari jamaahnya dianggap kafir, dianggap murtad, padahal sama-sama Islam. Kiblatnya ke Ka'bah, sholatnya 5 waktu, kitabnya Al-Quran. Bahkan ada yang menganggap orangnya najis. Bagaimana mungkin? At-tariqu lidinihi, ini tadi tujuannya adalah maqasidus syariahnya untuk menjaga agama, supaya agama itu tidak dihinakan, dibuat main-main. Nah, orang yang meninggalkan agama Islam, murtad, itu ditawari untuk tobat, disuruh untuk tobat. Kenapa kamu meninggalkan agama Islam? Kenapa kamu murtad? Sekarang kan serba bebas, orang berhak, karena zamannya zaman teknologi, semua bisa diupload di media sosial, di internet, semua orang bisa melihat, siapa saja bisa mengutarakan pendapatnya. Ada orang yang murtad keluar dari agamanya. Kalau dalam syariat Islam diminta tobat. Kenapa kamu murtad keluar dari agama Islam? Alasannya apa? Maka akan dijawab alasan kenapa dia murtad itu. Diminta tobat. Kenapa sampai engkau meninggalkan agama Islam? Alasanmu apa? Bahkan di zaman sekarang ada orang yang KTP-nya Islam itu benar-benar terang-terangan, secara gamblang, secara berani menyatakan walaupun KTP-nya Islam, orang itu mengatakan tidak beragama karena tidak pernah menjalankan syariat Islam, nggak pernah puasa, nggak pernah sholat,
Gak pernah sama sekali. Terang-terangan di zaman sekarang. Nah, kalau dalam penerapan syariat yang resmi, orang itu harus didudukkan, diminta tobat dari ucapannya, dari keyakinannya. Apa alasannya meninggalkan syariat Islam? Sudah gamblang, sudah jelas seperti ini, nalar, logis, rasional. Apa yang menjadikan dia tidak tetap dalam agama Islam? Kalau sudah ada yang mengatakan sampai 3 kali dia tetap bersikeras untuk murtad, nah hukumannya adalah hukuman mati kalau itu diberlakukan syariat Islam bagi orang yang seperti itu. Berarti sesungguhnya syariat Islam itu menjaga kehormatan hak hidup manusia, menjaga kehormatan nasab manusia supaya teratur, supaya resmi, menjaga kehormatan agama, menjaga harta, hak untuk memiliki, dan menjaga akal manusia. Kemudian kenapa disebutkan seperti ini, yaitu yang pertama adalah zina, yang kedua adalah membunuh, yang ketiga adalah murtad. Padahal yang paling berat dosanya adalah murtad, kemudian membunuh, yang paling ringan adalah zina. Dalam hadis ini, karena ini yang paling banyak terjadi, yang disebutkan pertama ini yang paling banyak terjadi, dan sayangnya berarti yang paling banyak terjadi adalah orang yang melakukan perbuatan zina. Yang lebih sedikit lagi adalah pembunuhan. Perzinahan lebih banyak daripada pembunuhan. Yang lebih sedikit lagi adalah kemurtatan, orang yang murtad. Padahal urutan dosanya adalah yang paling berat adalah murtad tadi, yang kedua membunuh, yang ketiga zina. Ini sesuai dengan surat Al-Furqan ayat 68. Ini termasuk sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Yang pertama, sifat ibadur rahman adalah orang-orang yang tidak menyembah, menyeru bersama Allah Tuhan yang lain, mensekutukan Allah. Kafir hukumnya, musyrik hukumnya, dosa yang paling besar. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallah, dan orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar, wala yaznun, dan tidak berbuat zina. Berarti 3 ini kalau dalam ayat 68 surat Al-Furqan ini, paling berat dosa adalah dosa kesyirikan, kafir. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, orang yang mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan mengampuni dosa yang lain selain syirik kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Artinya, kalau tidak tobat selama hidupnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tobat, semua dosa bahkan syirik pun diampuni. Para sahabat itu dulunya musyrik, menyembah berhala, tapi kemudian tobat masuk Islam, menjadi orang-orang yang mulia. Berarti yang pertama adalah dosa kesyirikan. Yang kedua, wala yaqtulunan nafsal lati harramallahu illa bil haq, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali alasan yang dibenarkan. Berarti alasan yang dibenarkan ini ada 3 tadi, tapi itu harus mengikut hukum yang berlaku di negara tersebut, dan yang mengeksekusi harus pihak yang berwenang. Tidak boleh orang seenaknya sendiri main hakim sendiri. Nah, wala yaznun, dan tidak berbuat zina. Ini dalam hadis tadi berarti yang disebutkan yang paling banyak terjadi. Dan zina ini sangat bertentangan dengan kemaslahatan yang ada dalam kehidupan manusia. Makanya orang yang berbuat zina
harusnya aslinya membawa aib, mencoreng nama baik, mempermalukan tidak hanya keluarganya, suami, anaknya, lingkungannya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya, menjadikan merusak tatanan masyarakat. Bahkan kalau sampai hamil, ini resikonya ada dua macam. Ada yang hamil sebelum menikah, maka resikonya dia tidak dinisbatkan kepada bapak biologisnya. Kalaupun dua orang ini nanti menikah, laki-laki dan perempuan ini yang berzina di luar nikah, kemudian perempuannya hamil di luar nikah, kalaupun dua-duanya menikah nantinya setelah perempuannya hamil, bapaknya tidak bisa menjadi wali bagi anaknya. Anaknya tidak bisa mendapat warisan dari bapaknya. Itu resikonya akan berkelanjutan. Nah, kalau nanti bapaknya menjadi wali bagi anaknya, tidak sah pernikahannya. Demikian berurutan terus menerus. Nah, kalau itu yang belum menikah kemudian dinikahkan. Yang selanjutnya, kalau yang sudah menikah tadi bahayanya. Kalau ada perempuan sudah resmi menjadi istri seseorang, berzina dengan orang lain, maka sang suami ini tentunya kalau mendapat kabar seperti ini, mungkin baginya lebih baik mendengar kabar istrinya itu meninggal daripada mendengar kabar istrinya itu berzina dengan orang lain, saking memalukannya. Tapi di masyarakat kita sekarang penyakit ini sudah mewabah dan kecenderungan masyarakat kita sudah menjadi permisif, sebar boleh. Tidak ada rasa malu lagi menikahkan orang yang dalam keadaan hamil karena hamil di luar nikah, atau berbuat zina ketahuan, tidak merasa bersalah, tidak merasa malu, bahkan bangga. Resikonya kalau suami ini memaafkan, tidak menceraikan, kemudian perempuannya ini hamil, berarti ini bukan anak dari suaminya. Kalau anak ini lahir dalam keluarga tersebut, dia orang lain, karena tidak berhak mendapat warisan dari suaminya ini. Dia terhitungnya orang lain. Tidak bisa suaminya ini menjadi wali dari anak tersebut, dan dia berinteraksi dengan lingkungan keluarga tersebut, kedudukannya sebagai orang lain, dan seterusnya. Kayak efek berantai dari perbuatan zina tersebut, merusak rumah tangga, merusak persaudaraan, merusak masyarakat. Maka zina ini menimbulkan penyakit hati secara psikologis. Kalau tidak mematikan hati, maka adabnya juga sangat berat. Bahkan di dunia hukumannya tadi adalah dirajam sampai mati bagi yang zina muhson. Bagi yang zina yang belum pernah menikah, dalam syariat Islam dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Lalu tertimpanya wabah, bencana diantaranya adalah karena perbuatan zina yang menyebar di dalam masyarakat. Salah satu penyakit yang sampai saat ini belum ada obatnya, HIV, AIDS, itu akibat dari perbuatan zina, pergaulan bebas, orang gonta-ganti pasangan. Dan ternyata di seluruh kota di Pulau Jawa ini jumlah penderitanya sangat banyak, ratusan. Di kota Batang ini mungkin lebih dari 300. Dan itu merepotkan
pemerintah yang menjaga kesehatan masyarakatnya. Harus ada penyuluhan, memberikan obat yang bukan untuk mengobatinya, untuk menjaga orang ini tidak menularkan kepada orang lain. Dari pergaulan bebas ini, kalau berita yang terakhir dalam media berita itu, di kota kita sendiri, Batang ini, setahun ini 380 anak perempuan di bawah umur yang meminta dispensasi untuk menikah ke KUA. Sebagian karena perbuatan zina, pergaulan bebas, masih anak-anak, berarti di bawah umur pernikahan yang diizinkan. Betapa mewabahnya seperti ini. Maka dalam hadis Nabi Muhammad SAW ini tentang Sa'ad bin Ubadah, seorang pemuda di zaman Nabi. Dia berkata, "La ra'aitu rajulan min ma'a imra'ati la darabtuhu bisayfi ghaira musfah." Kalau aku melihat istriku bersama seorang laki-laki, artinya berbuat zina, aku akan memenggal kepalanya tanpa pikir panjang. Kemudian perkataan ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau bersabda, "Tu'jibuna min ghirati Sa'ad." Apa kamu heran terhadap kecemburuannya Sa'ad bin Ubadah ini? Maka beliau mengatakan, "Wallahi la ana aghyaru minhu." Demi Allah, saya lebih cemburu daripada Sa'ad ini. Wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih cemburu dari aku. Wa min ajli ghiratillahi harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan karena kecemburuannya Allah Subhanahu wa taala, Allah mengharamkan perbuatan keji, yaitu zina ini, yang nampak maupun yang tersembunyi, semuanya. Dalam hadis yang lain, innallaha yughar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cemburu. Wa innal mu'min yughar, orang mukmin punya rasa cemburu. Wa ghiratullahi an ya'tiyal abdu ma harrama alaihi. Dan kecemburuan Allah itu ketika ada seorang hamba melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa diharamkannya zina. Bahkan larangannya di dalam Al-Qur'an adalah wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Karena akibatnya yang sangat buruk bagi dirinya, bagi lingkungannya, bagi masyarakatnya, bagi keluarganya. Tapi karena Nabi Muhammad SAW, ketika ada orang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina." Bagaimana Nabi Muhammad SAW menjelaskannya kepada orang ini untuk melarangnya? Nabi Muhammad bertanya kepada orang ini, "Apakah kamu suka kalau orang menzinai ibumu?" Dia menjawab, "Tidak." "Apakah kamu suka kalau ada orang menzinai anakmu?" "Tidak." "Apakah kamu suka kalau ada orang menzinai saudarimu?" "Tentu tidak." "Kalau orang lain tidak, kenapa kamu ingin melakukan perbuatan zina?" Tentu orang lain merasakan hal yang sama. Nah, inilah yang terjadi di zaman sekarang ini, merebaknya perbuatan zina. Dalam salah satu tanda kiamat, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Min asratis sa'ah an yurfa'a al-ilmu wa yadharu al-jahlu wa yusrabul al-khumur." Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu. Jadi orang yang berilmu banyak yang meninggal dunia, yang belum diwariskan kepada penerusnya. Wa yadharul jahlu, dan nampak kebodohan. Orang banyak yang tidak tahu masalah agama. Dalam media sosial itu sering uji coba. Orang di keramaian ditanya tentang rukun Islam, tentang sholat 5 waktu, sudah tidak tahu. Padahal pakai jilbab, padahal sekolah, baca Al-Quran, tidak tahu.
Kemudian wa yushrabul khumur, dan khamr, minuman keras, diminum, dijadikan jamuan, merajalela. Wa yadharu zina, dan nampak muncul merajalela perbuatan zina. Wa yukillu ar-rijal, dan sedikitnya laki-laki, jumlah laki-laki. Wa taksuru nisa, dan banyaknya jumlah perempuan. Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimu al-wahid. Perbandingannya kelak sebelum hari kiamat, sampai 50 orang perempuan yang laki-lakinya adalah hanya satu orang. Bahkan ancamannya dalam ucapan seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud, ma dhahara ar-riba wa zina fi qaryatin illa adinallahu bi ihlakiha. Tidaklah nampak muncul merajalela riba dan zina di suatu negeri kecuali Allah mengizinkan kebinasaan bagi negeri tersebut. Maka timbullah berbagai bencana, berbagai kebinasaan, karena ulah manusia ini sendiri. Dan akibat dari zina ini hukumannya sangat-sangat berat dalam syariat Islam. Yang pertama adalah cara, kalau zina muhsan tadi, membunuhnya, hukumannya hukuman mati, dan hukuman matinya bukan dipenggal, bukan disuntik atau listrik atau ditembak. Hukumannya hukuman rajam. Ibaratnya dilempari batu sampai mati. Berarti sangat berat. Sangat berat. Yang kedua, hukuman yang berat itu adalah Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengasihaninya. Itulah yang terbalik dalam kehidupan kita sekarang, zaman modern ini. Karena sudah dekat hari kiamat ini, orang itu lebih kasihan kepada pelaku zina. Kalau ada orang mencuri, jambret, copet, itu kalau ketangkap dipukuli rame-rame, dihajar rame-rame sampai ada yang mati. Tapi kalau zina dihormati, tidak diapa-apakan. Bukan kita menganjurkan itu, tapi dalam syariat Islam adalah hukumannya dia itu berat sekali. Dirajam, dilempari batu sampai mati. Jadi kalau rajam itu orangnya dikubur sampai seleher, jadi yang nampak adalah kepalanya saja, kemudian dilempari batu sampai mati. Dan kita dilarang untuk mengasihaninya. Ini dalam surat An-Nur ayat yang kedua, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang berzina laki-laki dan perempuan, maka cambuklah 100 kali. Ini yang belum menikah, ghairu muhsan. Wa ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Janganlah kalian merasa kasihan dalam menegakkan syariat Allah, agama Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang ketiga, tadi sudah yang pertama hukuman mati ini dengan yang sangat berat, dirajam. Yang kedua, tidak boleh dikasihani. Kan kalaupun dia dicambuk 100 kali, berarti hukumannya adalah fisik dan mental, karena harus dibuang, diasingkan selama setahun. Dicambuk 100 kali, hukuman fisik berat, dan dia asingkan selama 1 tahun. Dan yang ketiga, yang beratnya lagi adalah harus dipersaksikan, dipertontonkan di hadapan orang banyak. Tidak sembunyi-sembunyi. Kalau hukum kita di Indonesia kan, kalau hukum eksekusi itu hukuman mati sembunyi, nggak ada orang yang tahu, nggak boleh ada orang yang melihat. Entah itu di hukuman tembak atau apapun hukumannya, tidak tidak boleh ada masyarakat yang melihat. Kalau dalam syariat Islam, hukuman orang yang berzina ini dipertontonkan untuk membuat efek jerah. Demikian beratnya akibat dari perbuatan zina tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri
diri kita, keluarga kita dari dosa-dosa yang besar ini. Semoga kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.